Manhwa ini menceritakan tentang bumi yang dilanda bencana yang menyebabkan kembali ke zaman es. MC-nya yang bernama Han Feng, ditipu oleh wanita bernama Hyuna. Dia berpura-pura menyukai Han Feng, tapi ketika Han Feng termakan rayuan Hyuna, tiba-tiba ada seseorang yang menghantam kepala Han Feng sampai tergeletak, dan ternyata orang itu adalah pacarnya Hyuna. Karena Han Feng seorang MC, dia pun kembali ke waktu di mana dunia masih baik-baik saja, yaitu 2 minggu sebelum terjadi bencana es melanda dunia. Dia memendam dendam kepada Hyuna dan juga pacarnya. Han Feng menyiapkan segalanya untuk persiapan menghadapi bencana es yang akan datang 2 minggu lagi. Dia pergi keluar untuk membeli peralatan dan persediaan makanan yang dia butuhkan untuk bertahan selama bencana es, tapi sayangnya dia hanya punya uang yang sedikit. Karena dia orang yang tergolong pintar, dia pun mendownload semua aplikasi untuk meminjam uang. Setelah mendapatkan banyak pinjaman uang, dia membeli peralatan dan banyak stok makanan, termasuk memasang sistem keamanan tingkat tinggi. Di awal chapter, diperlihatkan seorang wanita yang mengetuk pintu sambil memanggil Han Feng. Wanita itu bernama Hyuna. Han Feng selama ini sangat menyukai Hyuna. Kemudian Han Feng langsung menyuruh Hyuna untuk masuk ke ruangannya karena di luar berbahaya. Tiba-tiba tanpa basa-basi, Hyuna langsung mencium Han Feng, yang membuat Han Feng menjadi salah tingkah. Hyuna dengan lembut bilang, kalau dia benar-benar mencintai Han Feng. Hyuna yang semakin menggoda Han Feng, membuat Han Feng makin salah tingkah, karena termakan godaan Hyuna. Wajah Han Feng makin memerah. Hyuna menyuruh Han Feng untuk menutup mata, dan Han Feng pun menutup matanya. Tiba-tiba, ada seseorang yang menghantam kepala Han Feng, sampai dia tergeletak di lantai, dan ternyata orang itu adalah pacarnya Hyuna. Han Feng yang mulai kehilangan kesadarannya, dia masih bisa mendengar obrolan mereka yang sedang mengejek Han Feng orang yang bodoh. Han Feng perlahan mulai kehilangan kesadaran, tapi tiba-tiba, ada cahaya hangat yang mendekatinya. Dia mengira kalau itu adalah jalan menuju surga, tapi ketika dia mulai masuk ke cahaya itu, tiba-tiba Han Feng terbangun di kamar apartemennya. Dia terheran-heran dengan apa yang terjadi. Tapi setelah 30 menit, dia mulai sadar kalau dia kembali ke waktu sebelum terjadinya bencana es, lebih tepatnya 2 minggu sebelum kejadian. Tapi ada yang berbeda kali ini. Ketika dia bangun ada cahaya merah di tangan kanannya, tidak ada rasa sakit, yang dia rasakan hanya kehangatan. Ketika dia bersin, tiba-tiba cahaya itu berubah warna menjadi warna hijau. Dia sampai kaget karena cahayanya tiba-tiba membesar. Dia sampai terheran-heran dengan apa yang terjadi. Apalagi ketika cahaya hijau itu mengecil kembali. Tiba-tiba dia merasa lelah. Dan sekarang dia merasa sangat lapar. Dia pun membuka kulkas, tapi tidak ada apa-apa di dalam kulkas. Dia pun melihat ada setoples kacang kedelai panggang. Dia pun duduk di sofa dan mulai memakan kacang panggang itu. Ketika dia mulai memakan kacang itu, menggunakan tangan kanan yang memancarkan cahaya hijau itu, tiba-tiba kacang itu tumbuh menjadi tanaman kacang kedelai. Dan secara bersamaan rasa lelahnya juga hilang. Begitu juga dengan cahaya hijau di tangannya juga hilang. Dia pun sadar ternyata itu adalah kemampuannya. Dia merasa terkesan dengan kemampuannya itu. Tapi sebelum dia melakukan hal lain, dia harus mempelajari kemampuannya terlebih dahulu. Dia harus menimbun persediaan makanan untuk bencana es yang akan datang dalam 2 minggu lagi. Dia memutuskan untuk pergi keluar sambil memikirkan tentang cahaya yang keluar dari tangannya. Ketika dia berjalan di keramaian, tiba-tiba dari belakang ada wanita yang memanggilnya. Ketika Han Feng menoleh, dia terkaget ternyata wanita itu adalah Hyuna. Hyuna adalah wanita impian Han Feng. Han Feng telah melakukan apapun untuk membuat Hyuna bahagia. Tapi ternyata Hyuna hanya memanfaatkan Han Feng. Sampai akhirnya Han Feng terbunuh juga karena wanita itu. Han Feng yang sudah sangat membenci wanita itu, mencoba menenangkan dirinya terlebih dahulu. Sekarang belum saatnya balas dendam. Karena Han Feng melamun, Hyuna pun mendekat ke arahnya, dan menanyakan kenapa Han Feng melamun. Han Feng beralasan dia melamun karena terpesona oleh kecantikan Hyuna. Tapi, Hyuna tersenyum tipis dan menjalankan aksinya yaitu mengajak Han Feng untuk belanja dengan nada menggoda. Han Feng yang sudah sadar bahwa dia hanya dijadikan mesin ATM, dia pun menolak ajakan Hyuna, dan langsung pergi meninggalkannya sampai membuat Hyuna terkejut. Han Feng pergi ke supermarket untuk belanja buat bertahan saat bencana es datang. Dia melihat panduan bertahan hidup di internet, untuk memutuskan membeli apa saja buat bertahan hidup. Tapi dia ada satu masalah yaitu, dia kekurangan uang untuk belanja. Dia memutuskan untuk mendownload semua aplikasi untuk melakukan pinjaman uang. Sebanyak apapun dia meminjam uang, dia tidak perlu takut gagal bayar. Karena siapa juga yang akan memikirkan pembayaran di saat terjadi bencana es. Di sisi lain, Hyuna yang sedang berjalan sambil menahan rasa kesal, karena Han Feng tidak menuruti apa yang dia mau, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di dekat dia. Dan ternyata itu adalah Han Feng, yang membawa mobil baru dengan banyak sekali barang di mobil tersebut. Han Feng bilang ke Hyuna kalau dia dapat kiriman uang dari ayahnya yang mempunyai bisnis di Amerika. Makanya dia langsung membeli mobil baru dan beberapa barang yang dia sukai. Dia juga bilang kalau dia punya sebuah hadiah untuk Hyuna, agar Hyuna tidak mencurigai Han Feng. Padahal Han Feng sudah menyiapkan rencana untuk membalas dendam kepada Hyuna dan pacarnya. Han Feng menimbun persediaan makanan yang sangat banyak, sampai orang-orang di sekitarnya terheran-heran.
Tapi untungnya Han Feng bisa membuat alasan dengan cukup baik tanpa dicurigai. Ada beberapa persediaan yang sensitif dan harus dipindahkan sendiri oleh Han Feng. Dia juga menyiapkan persediaan generator yang cukup untuk setidaknya 1 tahun untuk bahan bakar selama bencana es melanda. Bahkan dia memodifikasi ruangannya untuk menyimpan semua persediaan itu. Tidak terasa waktu bencana dimulai tinggal 1 hari lagi dan Han Feng sudah menyiapkan segala sesuatu untuk bertahan. Setelah menyiapkan semua persediaan, Han Feng sekarang bisa fokus mempelajari kekuatannya. Dia mulai dari menumbuhkan kacang kedelai seperti sebelumnya. Saat itu kekuatannya keluar secara tiba-tiba tanpa dia sadari. Tapi sekarang dia sudah bisa menumbuhkan kacang kedelai sesuka hatinya. Sekarang dia harus mencoba apakah kacang kedelai itu bisa dimakan atau tidak. Dia pun memberanikan diri dan mencoba memakannya. Dan ternyata sesuai dugaannya, kacang kedelai tersebut bisa dimakan. Sekarang dia harus mencoba ke bahan makanan yang lain. Saat dia membuka kulkas dan berpikir sejenak, tiba-tiba dia kehilangan kesadaran dan terbangun kembali di sore hari dengan sayuran di tangannya. Dia merasakan sakit kepala dengan dapurnya yang berantakan dengan banyak sayuran. Dia pun menyadari kalau kemampuannya itu berdampak pada pikiran dan tubuhnya. Tapi setidaknya dia telah mempelajari sesuatu dari kemampuannya itu. Dia masih ingat kalau sebelum dia pingsan dia mencoba menggunakan kekuatannya pada setumpuk makanan yang berbeda. Ketika dia mencobanya lagi ada sebagian sayur yang tidak berpengaruh. Ada juga yang berefek seperti pada kacang kedelai, ada juga yang sampai meledak. Setelah ledakan, tanaman yang meledak berubah menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk memanaskan. Dia sekarang tidak perlu khawatir untuk menghangatkan badannya selama bencana es berkat kemampuannya itu. Sekarang dia fokus untuk mengontrol kekuatannya, walaupun dia berhasil untuk menumbuhkan tanaman tapi tingkat berhasilnya masih sangat acak. Setiap kali dia menggunakan kemampuannya, dia merasakan kelelahan. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya dia mencoba memfokuskan pikirannya, dan akhirnya dia menyadari sesuatu. Ternyata kemampuannya berhubungan dengan kesadarannya. Setelah dia mengerti cara kerja kemampuannya, dia mencoba ke sesuatu yang berbeda yaitu ke daging. Tapi setelah dia coba, ternyata daging tidak ada reaksi apapun. Dia berpikir sejenak dan ingat kalau dia punya kemampuan yang berwarna merah. Dia pun mencoba menggunakan kemampuan yang berwarna merah ke daging. Ketika dia konsentrasi untuk menyalurkan kemampuannya, dagingnya berubah menjadi aneh. Setelah dia cek ternyata dagingnya matang. Dia pun menyimpulkan bahwa cahaya merah berfungsi untuk memanaskan sesuatu. Dia kepikiran sebuah ide yaitu bagaimana kalau dia menggabungkan cahaya hijau dengan cahaya merah. Ketika dia menggabungkannya tiba-tiba dagingnya membesar dan itu membuat dia terkejut. Setelah dia memeriksa daging yang membesar itu, daging itu seperti daging biasa tidak ada yang aneh. Dia mencoba lagi menggabungkan cahaya hijau dan merah tapi hasilnya malah gagal. Dia coba meluangkan waktu untuk berpikir sejenak. Ketika dia merasa sudah aman dari bencana es, tiba-tiba dia kepikiran kalau dia belum mempunyai senjata untuk alat pertahanan. Dia pun buru-buru membereskan sayuran yang berantakan sambil melihat ke jendela ternyata saljunya sudah turun. Setelah selesai dia pergi keluar untuk mencari pistol. Tapi di negaranya pistol itu ilegal tidak bisa didapatkan dengan mudah. Ketika dia kebingungan, tiba-tiba dia melihat seseorang yang tidak asing buat dia. Dan dia adalah Zhou Situnawisma, tidak sulit untuk mengenalinya apalagi dari gaya berpakaian yang berlebihan. Orang-orang memanggilnya Brother Lee, dia tinggal di lingkungan yang sama dengan Han Feng. Dia dikenal banyak orang karena dia orang yang bertanggung jawab dengan semua proyek yang dipercayakan kepada dia. Han Feng pun nyamperin Brother Lee. Siapa tahu dia punya koneksi untuk mendapatkan apa yang Han Feng butuhkan. Han Feng menyapanya dan basa-basi terlebih dahulu. Kemudian Han Feng membisikkan tentang apa yang dia butuhkan, dan itu membuat Brother Lee sangat terkejut. Karena senjata api termasuk sesuatu yang ilegal, Han Feng pun beralasan kalau dihajar orang dan ingin membalas dendam. Tidak disangka Brother Lee pun termakan ucapannya dan setuju akan membantunya. Brother Lee bersedia mengantar Han Feng untuk mendapatkan apa yang dia mau. Setelah sampai di lokasi, Brother Lee langsung digerumuni orang-orang yang ada di sana dan menanyakan kenapa dia ke sana. Brother Lee mengajak Han Feng untuk menemui Bos Liu yang seorang pemimpin dari gemobolan di sana. Tidak perlu basa-basi, Bos Liu meminta Lee untuk langsung menjelaskan keperluannya. Brother Lee menjelaskan kalau Han Feng ingin membeli pistol dari Bos Liu. Dan dengan mudahnya Bos Liu memberikan pistol dengan harga 6.000. Han Feng bilang ke Bos Liu kalau dia ingin sesuatu yang lebih panjang yang ada skopenya. Bos Liu dengan berteriak mengatakan, jangan bilang kau ingin sniper rifle. Dan dengan nada marah dia menyuruh Han Feng mengambil pistol itu dan langsung pergi. Brother Lee menenangkan bos dan menjelaskan alasan kenapa Han Feng ingin sniper. Brother Lee yang menambah-nambahkan cerita yang dibuat Han Feng. Membuat Bos Liu terprovokasi dan setuju untuk menyetujui permintaan Han Feng yang menginginkan sniper tapi harus menunggu beberapa hari. Bos Liu menyuruh anak buahnya untuk mengatur apakah mereka bisa mendapatkan sniper yang semi-auto beserta amunisinya. Sebagai hadiah buat Han Feng, Bos Liu memberinya pistol secara gratis, sebagai ucapan terima kasihnya. Han Feng mengingatkan Bos Liu kalau sebaiknya dia menimbun banyak persediaan karena akan ada cuaca yang tidak normal. Bos Liu menyadari kalau Han Feng tidak sedang bercanda dan akan mendengarkan saran dari Han Feng. Han Feng dan Brother Lee pun pergi setelah negosiasi selesai. Dalam perjalanan,
Han Feng yang sedang memikirkan tentang persiapannya tiba-tiba terjatuh akibat salju yang licin. Sepertinya kakinya patah. Dengan kesakitan dia meminta Brotherly untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan sekuat tenaga Brotherly membawa Han Feng ke mobil dan langsung menuju rumah sakit. Ternyata benar Han Feng mengalami patah tulang. Setelah Han Feng mendapatkan penanganan medis, Brotherly pergi sedangkan Han Feng harus menunggu untuk mendapatkan obatnya. Ketika Han Feng sedang bengong tiba-tiba perhatiannya teralihkan seorang perawat yang masih muda yang sedang menangani pasien dan juga akrab dengan anak-anak sehingga membuat Han Feng tertarik. Kakek-kakek yang duduk di sebelah Han Feng memanggil perawat tersebut, dan dengan sigap perawat tersebut langsung menghampiri orang tersebut dengan mengatakan kalau punggungnya sakit dengan modus ingin melecehkan perawat tersebut. Tiba-tiba Han Feng melempar tongkat penopang kakinya ke arah orang mesum itu dan beralasan kalau Han Feng tidak sengaja karena baru kali ini dia menggunakan tongkat penyanggah. Ponsel orang itu yang terjatuh diambil oleh Han Feng dan tentu saja orang itu menjadi panik apalagi saat Han Feng memergokinya mengambil gambar perawat itu. Han Feng tidak mengembalikan ponselnya sambil mengancam orang itu. Seketika orang itu pun lari keluar dari rumah sakit. Han Feng menjelaskan ke perawat tentang apa yang dilakukan oleh orang mesum tadi. Ternyata benar perawat itu tidak menyadari apa yang terjadi. Han Feng yang lupa kalau kakinya sedang sakit tiba-tiba berteriak kesakitan dan langsung diperiksa oleh perawat tersebut. Setelah selesai Han Feng pun pergi dari rumah sakit itu sambil bergumam mungkin mereka tidak akan bertemu lagi karena bencana es yang melanda. Di rumahnya Han Feng dengan santai menonton berita tentang cuaca yang buruk. Bahkan di grup kompleknya juga membicarakan tentang salju yang turun. Han Feng dikejutkan dengan orang misterius yang mengatakan kalau kiamat zaman es akan segera dimulai. Di grup rumahan mulai terjadi perselisihan antara pemilik rumah dengan pihak properti, karena mereka tidak bisa keluar karena tertutup salju sedangkan pihak properti tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang kelihatannya orang benar yang meredam konflik. Orang itu bernama Jiang. Walaupun awalnya masih ada yang mempertanyakan siapa sebenarnya Jiang, tapi lama-kelamaan orang-orang mulai percaya kepada Jiang. Bahkan Hyuna juga muncul untuk menarik simpati orang-orang terhadap dia. Tentu saja dengan kemampuan aktingnya, dia dapat dengan mudah mempengaruhi orang-orang itu. Tiba-tiba ada pesan masuk ke ponsel Han Feng. Dan ternyata dari Hyuna. Hyuna mencoba menggoda Han Feng agar Han Feng mau membelikan banyak persediaan untuknya. Han Feng yang sudah tahu sikap asli dari Hyuna, tidak termakan omongan dari Hyuna lagi. Baru 2 hari bencana es terjadi tapi Han Feng sudah mulai bosan. Apalagi kakinya yang belum sembuh total jadinya dia tidak bisa kemana-mana. Han Feng cuma bisa menonton video untuk mengobati rasa bosannya itu. Han Feng kepikiran untuk mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan kakinya. Tapi ternyata kakinya tidak bisa sembuh dengan kekuatannya itu. Ketika Han Feng menonton video di ponselnya, dia tertidur. Han Feng yang sedang tertidur, bermimpi sedang menunggangi kambing sambil memegang sebuah pecut. Tapi tiba-tiba dia terlempar dari atas punggung kambing itu dan terjatuh yang menyebabkan kakinya patah seperti di kenyataan. Kambingnya pun langsung menjilati kakinya, kemudian membanting Han Feng menggunakan lidahnya yang tiba-tiba memanjang. Seketika Han Feng pun terbangun dari tidurnya dengan berkeringat. Saat dia terbangun dia merasa kalau kakinya sudah tidak sakit lagi. Dan ternyata benar. Ketika dia coba untuk berdiri, kakinya sudah sembuh. Dia menyimpulkan kalau itu mungkin berkat cahaya hijau yang sebelumnya dia gunakan untuk menyembuhkan kakinya. Untuk memastikannya, dia mencoba melukai tangannya dengan menggunakan pisau, kemudian dia menggunakan cahaya hijau untuk menyembuhkan. Setelah melakukannya akhirnya dia memahami sesuatu. Di luar, orang-orang sedang bekerja sama untuk membersihkan salju yang menutupi jalan keluar. Jiang yang seperti memimpin orang-orang untuk bekerja sama. Orang-orang mulai percaya kepadanya. Jiang membicarakan tentang persediaan dengan Paman Liu. Seketika Paman Liu teringat kalau beberapa hari terakhir ada seseorang yang membawa persediaan dengan menggunakan truk kecil seperti yang sedang pindah rumah. Walaupun hal seperti itu adalah hal yang wajar untuk orang yang baru pindahan, maupun sedang melakukan renovasi, tapi Paman Liu merasa heran, karena orang itu membawa tangki bensin dan perapian, hal yang gak normal untuk orang yang baru pindah, seolah-olah orang itu sudah mempersiapkan untuk melewati bencana es ini. Sebelum perbincangan berlanjut ada 2 orang yang tiba-tiba mengganggu obrolan mereka. Karena saljunya semakin lebat, mereka memutuskan untuk kembali ke dalam untuk berlindung. Han Feng yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba terbangun karena ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah Brotherly yang membawakan senapan semi-otomatis yang dipesan oleh Han Feng. Setelah Han Feng mendapatkan senapan yang dia pesan, dia sekarang fokus untuk mempelajari kemampuannya. Walaupun Han Feng sudah berkali-kali mencoba kemampuannya, tapi tingkat keberhasilannya masih sangat kecil, sekitar 1:10. Setelah Han Feng melakukan banyak sekali percobaan akhirnya dia mengerti kalau setiap jenis makanan memiliki perbedaan jumlah energi hijau yang harus Han Feng keluarkan. Jika salah maka akan gagal. Tiba-tiba dia teringat sebuah game yang sistemnya mirip dengan kemampuannya. Han Feng pun menjamkan dan mencoba kemampuan cahaya hijaunya, sambil membayangkan game tersebut. Dan Han Feng pun berhasil menguasai kemampuan dari cahaya hijau itu. Selanjutnya Han Feng mencoba bereksperimen ke daging. Daging agak berbeda dengan tanaman, jika gagal maka akan berubah menjadi cairan hitam yang menjijikan. Han Feng berkonsentrasi sambil membayangkan game yang sebelumnya berhasil terhadap sayuran. Dan 2, Han Feng gagal lagi dan lagi.
Sampai Han Feng merasa sangat kesal. Setelah beberapa kali percobaan gagal sampai dapurnya berantakan oleh cairan hitam, akhirnya Han Feng berhasil melakukannya. Han Feng langsung terbaring di lantai karena kelelahan. Seperti biasa karena Han Feng bosan, dia hanya bisa menonton TV yang isinya berita tentang keadaan cuaca saat itu yang makin memburuk. Han Feng mendapatkan notifikasi dari grup komplek tempat tinggalnya. Ternyata di dalam grup orang-orang sedang panik karena cuaca tidak kunjung membaik. Apalagi tidak ada bantuan pemerintah yang datang kepada mereka. Truk makanan yang mereka harapkan datang tidak ada. Malah ada yang melihat sebuah tank yang melintas, dan ada yang menyimpulkan kalau sebentar lagi akan terjadi perang, yang membuat orang-orang menjadi semakin ketakutan. Orang-orang di grup komplek itu makin menyimpulkan berbagai macam pendapat, apalagi setelah mendengar kata perang. Jiang seperti biasa selalu seperti seorang pemimpin yang baik dan menenangkan semuanya. Jiang menyarankan agar mereka selalu membantu satu sama lain, dan untuk yang masih memiliki stok makanan yang cukup untuk mendonasikannya kepada yang sudah kehabisan stok makanan, Jiang langsung memberi contoh kepada semuanya. Kalau dia akan mendonasikan setengah dari stok makanan yang dia punya, kepada siapa saja yang sedang membutuhkan. Orang-orang mendukung idenya Jiang dan ada yang langsung ikut berdonasi seperti Jiang. Karena sudah ada beberapa yang mau berdonasi, Jiang mengusulkan untuk menunjuk beberapa penanggung jawab untuk mengelola donasi dari orang-orang. Jiang akan membentuk komite darurat sementara, sebagai penanggung jawab atas perbekalan yang disumbangkan. Han Feng yang mendengarnya, teringat kalau di kehidupan sebelumnya ada juga komite darurat sementara. Tapi bukan untuk mengelola perbekalan untuk orang-orang, tapi untuk memonopoli perbekalan dari semua orang. Hari ke hari suhu menjadi lebih dingin, semua orang berpikir bagaimana cara agar tubuh mereka tetap hangat dalam kondisi tersebut. Di saat semua orang kebingungan cara untuk bertahan hidup, Han Feng lagi asik main game dengan banyak makanan di sekitarnya. Ketika sedang asik bermain game, tiba-tiba ada yang menelpon Han Feng. Ternyata orang itu adalah yang penanggung jawab Blok 8, blok tempat tinggal Han Feng. Dia meminta Han Feng untuk ikut bekerja sama membersihkan salju di luar. Han Feng yang sebenarnya tidak mau, tapi dia tidak ingin berselisih dengan tetangga. Akhirnya dia keluar untuk bekerja sama dengan yang lain. Sebelum mereka membersihkan salju, saljunya sudah menutup pintu masuk, mereka mencoba mendorong pintunya dengan paksa. Setelah pintunya berhasil terbuka, hawa dingin pun langsung masuk, yang membuat semua orang merasakan kedinginan, apalagi Han Feng yang selama ini hidup nyaman di dalam rumahnya dengan penghangat ruangan. Tiba-tiba Han Feng mendengar suara yang tidak asing. Dan ternyata benar itu adalah Brother Li. Dia langsung nekat pergi keluar dan masuk ke dalam tumpukan salju. Tidak lama, kemudian dia malah minta tolong karena terjebak dalam salju awok-awok. Ketika dia berhasil diselamatkan, mereka langsung menutup pintu masuknya. Han Feng menyarankan untuk pergi ke parkiran untuk menemui penanggung jawab terlebih dahulu. Dan urusan salju biar nanti mereka pikirkan lagi. Ketika mereka sampai di parkiran, ternyata sudah ada banyak orang. Dengan Jiang berada di tengah sebagai penanggung jawab. Dengan kata-katanya, Jiang mendapatkan kepercayaan orang-orang. Brother Li yang sedang kedinginan akibat kejadian tadi, dia memutuskan untuk pergi duluan. Han Feng tiba-tiba mendengar suara yang tidak asing lagi di antara kerumunan banyak orang, dan ternyata benar, itu suara perawat yang mengobatinya saat di rumah sakit. Saat perawat itu hampir jatuh, Han Feng dengan cepat menolongnya, ternyata perawat itu masih mengingat Han Feng. Perawat itu menanyakan tentang kondisi kaki Han Feng. Karena Han Feng sudah beraktivitas seperti biasa, Han Feng beralasan kalau kakinya sudah sembuh. Karena memang sejak kecil proses penyembuhannya lebih cepat dari kebanyakan orang. Dan dengan polosnya perawat itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Han Feng. Han Feng menawarkan diri untuk membantu membawakan barang-barang yang dibawa oleh perawat itu. Han Feng tidak mengira ternyata barang-barang yang dibawa oleh perawat itu sangat berat. Han Feng menanyakan apa isi dalam kotak tersebut. Perawat itu menjawab, kalau isinya peralatan medis yang akan dia sumbangkan. Perawat itu meminta Han Feng jangan memaksakan dirinya. Sebenarnya perawat itu lebih kuat dari kebanyakan laki-laki. Han Feng terkejut dan menanyakan apakah perawat itu sudah kuat sejak masih kecil. Perawat sambil menunduk mengatakan kalau ada alasan di balik kekuatannya itu. Dan dia tidak bisa menjelaskan secara detail kepada Han Feng. Perawat itu mengalihkan pembicaraan. Karena mereka belum saling tahu nama masing-masing, mereka pun memutuskan untuk berkenalan, dan nama perawat itu adalah Jin Sui. Ketika mereka sedang mengobrol, menanyakan satu sama lain, tiba-tiba ada yang menyenggol Jin Sui, dan Jin Sui pun terdorong ke arah Han Feng. Sampai badan mereka bersentuhan, hal itu membuat muka Han Feng menjadi merah. Tidak lama kemudian muncul wanita yang sangat Han Feng benci, yaitu Hyona. Dengan cepat Hyona langsung menggoda Han Feng sambil menanyakan siapa wanita yang bersama Han Feng. Karena tiba-tiba ada Hyona. Jin Sui pun memutuskan untuk pergi dan membawa barang yang akan didonasikannya sendiri. Han Feng menanyakan kenapa Hyona ada di situ. Hyona mengatakan kalau dia ke sana untuk mengambil keperluan. Dengan nada menggoda, Hyona menanyakan apakah Han Feng masih mempunyai persediaan makanan di rumahnya. Dan mengatakan kalau dia sudah hampir kehabisan makanan. Han Feng cuma mengatakan kalau dia juga tidak punya cukup persediaan makanan. Tapi dia bisa berbagi dengan Hyona. Dan mengajak Hyona untuk mampir ke rumahnya untuk beberapa hari. Hyona terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Han Feng, dan langsung menolak dengan halus, tawaran dari Han Feng untuk mampir ke rumahnya.
Karena Hyuna menolak dengan nada cuek, Han Feng dengan lantang mengatakan, kalau Hyuna tidak mau, dia mau pulang saja. Dan seketika raut muka Hyuna berubah sambil menahan Han Feng agar tidak pergi dulu. Dengan muka menggoda tetap merayu Han Feng. Jika Han Feng tidak tahu tentang sikap asli Hyuna, sudah pasti Han Feng termakan rayuannya itu. Han Feng terpikirkan, daripada dia mencari orang yang membunuhnya waktu itu, lebih baik membiarkan Hyuna membawa orang itu sendiri ke Han Feng, seperti sebelumnya. Han Feng kemudian berkata baik lagi kepada Hyuna, dan akan membawakan makanan besok kepada Hyuna. Hyuna pun pergi dengan senyum tipis, seolah dia telah berhasil membodohi Han Feng. Han Feng yang sudah tahu apa yang akan terjadi, cuma tersenyum dan kembali ke rumahnya. 2 hari kemudian saat Han Feng sedang makan, ada banyak notifikasi dari Hyuna, yang menanyakan makanan yang dijanjikan Han Feng 2 hari yang lalu, tapi Han Feng gak ada kabar selama 2 hari itu. Han Feng tidak menghiraukan notifikasi handphonenya, dan tetap menyantap makanannya dengan lahap. Ketika Han Feng sedang makan, dia terpikirkan soal eksperimennya beberapa hari ini, dan dia yakin akan 2 hal. Yang pertama, daging tidak bisa diperbesar tanpa batas, dan yang kedua, daging juga bisa diproduksi tanpa batas seperti kacang kedelai. Di pagi hari, Han Feng seperti biasa menonton berita terbaru tentang perkembangan cuaca saat ini. Di berita itu mengatakan, di hari ke-19 ini cuaca makin memburuk, tapi Han Feng tahu sebenarnya kondisi lebih buruk dari apa yang disampaikan media. Tiba-tiba Han Feng terkejut karena ada suara ledakan dari luar. Dibarengi dengan adanya banyak helikopter, situasi di luar menyebabkan kepanikan para pemilik rumah di komplek tersebut. Di parkiran, mereka sedang saling bertukar barang dan persediaan makanan, tapi ada juga yang berselisih. Setelah Jiang datang dengan senyum berkata, akan membagikan persediaan yang diperlukan secara gratis. Han Feng terpaksa harus keluar dari rumah, untuk mengumpulkan informasi. Dia ingat kalau di kehidupan sebelumnya, akan ada pemberontakan di daerah itu, tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda akan terjadinya kekacauan. Orang-orang komite darurat, terlihat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak ada yang salah. Ada juga orang yang merasa dirugikan karena, sebelumnya dia mendonasikan banyak makanan, tapi yang dia dapat cuma dapat sedikit. Sambil tersenyum, Jia menjelaskan baik-baik orang itu, dan orang-orang di belakang orang itu juga mendukung apa yang Jiang lakukan. Ketika Han Feng mengamati apa yang terjadi, tiba-tiba ada Brotherly yang menyapa Han Feng. Kondisi badan Brotherly sekarang sedang tidak baik, karena dia hanya bisa menahan rasa lapar dan hanya mengandalkan air untuk dikonsumsi. Brotherly sudah tidak punya makanan, karena persediaan makanannya sudah dia donasikan kepada komite. Tapi makanan yang diberikan oleh komite terlalu sedikit. Han Feng meminta Brotherly untuk membantunya mengumpulkan informasi dengan imbalan makanan untuk Brotherly. Bro Harley sangat senang sampai menangis dengan apa yang dia dengar dari Han Feng. Dia pun menyetujuinya. Sekarang Han Feng tidak perlu keluar untuk mendapatkan informasi. Dia hanya perlu diam di rumah dan menunggu informasi terbaru dari Brotherly. Ketika Han Feng berjalan, tiba-tiba ada yang memanggil Han Feng, dan ternyata orang itu adalah Hyuna. Hyuna menghampiri Han Feng dan langsung menamparnya. Hyuna dengan marah menanyakan kenapa Han Feng tidak membalas pesannya. Han Feng membohongi Hyuna lagi. Dia mengatakan situasinya memburuk, persediaan makanannya ada yang mencuri. Hyuna dengan nada lembut menanyakan apakah Han Feng masih mempunyai persediaan atau tidak. Han Feng menjawab kalau masih ada sedikit. Hyuna dengan tidak tahu malu meminta Han Feng untuk bersedia membagi makanan dengannya. Han Feng dengan senyum palsunya mengatakan kalau dia bersedia berbagi makanan dengan Hyuna. Dan nanti malam Han Feng akan mengirim Hyuna pesan saat makanannya sudah selesai dikemas. Di malam hari Hyuna masih belum mendapatkan pesan dari Han Feng. Walaupun Hyuna sudah mencoba mengirim pesan kepada Han Feng tidak membalas satu pesan pun dari Hyuna. Hyuna yang tidak kunjung mendapatkan pesan balasan dari Han Feng, memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Han Feng. Karena lift yang sudah rusak karena cuaca yang ekstrim, Hyuna mau tidak mau harus menggunakan tangga. Hyuna dengan susah payah menaiki anak tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh ke arahnya, dan ternyata yang menjatuhkannya adalah Han Feng. Han Feng meminta maaf kepada Hyuna dan beralasan. Saat Han Feng membaca pesan dari Hyuna, dia langsung berlari membawa persediaan ke bawah, dan tidak sengaja menjatuhkan tepungnya. Han Feng langsung memberikan persediaan yang dia bawa buat Hyuna. Makanan yang dibawa Han Feng ternyata sudah berjamur dan juga kotor, tapi Hyuna tetap mengambil makanan tersebut, karena memang dia sudah tidak punya pilihan lain. Saat Han Feng mau pulang, tiba-tiba dia merasa ada sedang mengamatinya. Han Feng bersembunyi menunggu orang itu muncul. Ketika orang itu muncul, dengan cepat Han Feng menangkap dan siap menghajarnya. Tapi ternyata orang itu adalah seorang wanita yang masih belum dewasa. Han Feng menanyakan kenapa wanita itu mengikuti Han Feng, tapi wanita itu hanya diam saja. Walaupun sudah Han Feng ancam akan merobek pakaian wanita itu, tapi wanita itu hanya diam saja tidak berbicara dan tidak melawan. Karena wanita itu cuma diam saja, Han Feng pun memutuskan untuk melepaskannya dan menyuruh wanita itu pulang. Begitu juga dengan Han Feng yang akan meninggalkan wanita itu, tapi ketika Han Feng hendak pergi, wanita menahan Han Feng agar tidak meninggalkannya, dengan isyarat, wanita itu meminta Han Feng untuk ikut dengannya.
Han Feng dibawa ke rumah wanita itu. Ketika sudah di dalam rumah wanita itu, Han Feng sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya di dalam. Ada banyak sekali persediaan tapi sangat berantakan. Han Feng menanyakan apakah wanita itu sudah tahu akan ada bencana es yang akan melanda. Wanita itu menjawab, dia tahu karena hasil perhitungannya. Wanita itu juga menunjukkan kalau dia ternyata orang misterius yang mengatakan kiamat zaman es di grup pemilik rumah. Wanita itu juga menunjukkan rekaman CCTV saat Han Feng memasok persediaan sebelum bencana es melanda. Ketika Han Feng sedang fokus melihat-lihat, tiba-tiba wanita itu dengan cueknya membuka baju luarnya. Han Feng pun langsung menyuruh wanita itu untuk memakai pakaiannya kembali. Sebelum mereka duduk di sofa dan mengobrol lebih banyak, Han Feng akhirnya tahu kalau wanita itu mengetahui kalau Han Feng menimbun banyak persediaan dan akhirnya memutuskan untuk memata-matai Han Feng. Wanita itu meminta Han Feng untuk mengajarinya cara menggunakan generator. Han Feng pun mengajari wanita itu cara menggunakan generator. Tapi Han Feng bukan hanya mengajartinya cara menggunakan generator. Tapi Han Feng juga mengajari wanita itu cara menyimpan makanan dengan benar. Han Feng juga mengajari wanita itu memasak. Setelah memasak mereka berdua mulai makan, Han Feng tetap membantu wanita itu walaupun sambil menahan kesal. Apalagi saat wanita itu ketiduran saat sedang makan. Setelah wanita itu tertidur, akhirnya Han Feng bisa meninggalkannya dan memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, wanita itu datang menemui Han Feng sambil membawa banyak sekali persediaan. Wanita itu meminta Han Feng untuk mengajarinya lagi. Wanita memang pintar tapi, dia kekurangan pengetahuan umum, seperti memasak, bersih-bersih, dan berkomunikasi. Di dalam basement, terjadi kerusuhan karena rebutan persediaan makanan, bahkan ada yang tidak segan untuk membunuh sesama temannya. Untuk meredam pertikaian, Jiang menggunakan alat pengganggu pendengaran, yang membuat semua orang berhenti berkelahi. Jiang dengan lantang menasehati orang-orang itu. Awalnya orang-orang tidak mau mendengarkan perkataan Jiang, tapi Jiang malah mengalihkan permasalahan kepada orang-orang yang masih mempunyai persediaan. Jiang juga menghasut mereka semua untuk merampas persediaan dari orang-orang yang masih mempunyai stok makanan. Orang-orang pun termakan hasutan Jiang dan akan mulai merampas makanan milik orang kaya, mendatangi rumah mereka satu persatu dan mencongkal kuncinya. Brotherly yang mendengar hal itu, buru-buru menghubungi Han Feng, dan menjelaskan apa yang sedang terjadi di basement bawah. Han Feng yang mendengar hal tersebut, seketika terkejut, akan sangat berbahaya jika mereka tahu kalau Han Feng mempunyai banyak sekali makanan di dalam rumahnya. Bisa-bisa Han Feng dibunuh oleh tetangganya sendiri. Han Feng yang mempunyai senapan juga tidak akan sanggup menghadapi semua orang yang sedang kelaparan itu. Han Feng dengan cepat langsung menyiapkan segala cara untuk mengatasi amukan para tetangganya itu. Saat Han Feng sedang melakukan persiapan, tiba-tiba listrik mati. Han Feng yang sudah tahu cepat atau lambat pasti akan terjadi pemadaman listrik, dia langsung menyalakan generator listrik untuk mendapatkan listrik kembali. Di sisi lain Hyuna sedang makan mie instan di tempat orang kaya, yang mempunyai banyak sekali persediaan. Ketika mereka berdua bersantai, tiba-tiba di luar terjadi kerusuhan, orang-orang mulai mendobrak pintu rumah orang kaya itu. Han Feng yang sedang memasang generator listrik merasa kesusahan, karena listriknya tidak kunjung menyala, padahal Han Feng sudah merasa benar memasangnya. Tiba-tiba kabel yang Han Feng pegang meledak. Duar, tidak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ternyata dia wanita yang sebelumnya Han Feng bantu mengajarkan berbagai macam hal saat Han Feng hendak membuka pintunya. Dia teringat di kehidupan sebelumnya, dia dibunuh di depan pintu rumahnya. Han Feng pun mengurungkan niatnya untuk membukakan pintu untuknya, dengan alasan karena sekarang sedang terjadi kerusuhan di sana. Jadi Han Feng tidak bisa sembarangan membukakan pintunya. Han Feng menyuruhnya untuk pulang dan mengunci pintu. Tapi dia hanya diam di depan pintu rumah Han Feng. Dengan menahan rasa dingin, tiba-tiba, terdengar suara orang-orang yang sudah mulai mendekat, dan orang-orang itu adalah orang yang mau merampas persediaan milik orang lain. Dengan cepat Han Feng menarik wanita itu masuk ke dalam rumahnya, dan membuat wanita itu diam dulu. Akan sangat berbahaya jika wanita itu berteriak. Mereka diam tidak bergerak, menunggu orang-orang itu pergi. Orang-orang itu mencoba mendobrak pintu rumah Han Feng. Untungnya Han Feng sudah mempertimbangkan hal itu sebelumnya. Jadi Han Feng memperkuat pintu rumahnya. Bahkan gagang pintunya saja tidak rusak saat dihantam oleh linggis. Setelah orang-orang itu pergi, Han Feng melanjutkan pemasangan pertahanan listrik di pintu rumahnya. Han Feng yang sebelumnya tidak mengerti cara memasang listrik, sekarang dia sudah bisa memasangnya. Berkat bantuan wanita itu mengeluarkan barang bawaannya menamai dirinya Raja Kegelapan, dan akan tinggal bersama dengan Han Feng. Mendengar hal itu Han Feng terkejut, dan berteriak menyutuh si Raja Kegelapan untuk pulang ke rumahnya. Saat Han Feng mau menghampiri si Raja Kegelapan, kakinya terlilit kabel dan terjatuh. Saat terjatuh, secara tidak sengaja, dia mengaktifkan kemampuan barunya, yaitu cahaya berwarna ungu, yang menyebabkan meja di depannya menjadi lunak seperti kertas, bahkan perkakasnya yang terbuat dari besi dan baja juga menjadi lembek. Saat Han Feng sadar ada orang yang tahu ternyata Han Feng mempunyai kekuatan, dia sangat terkejut dan bingung harus bagaimana. Saat si Raja Iblis melihat kekuatan Han Feng, dia mengatakan, ternyata Han Feng juga seorang utusan dari Evil King. Han Feng memanfaatkan hayalan si Raja Iblis, dan mengiyakan hal tersebut. Kemudian si Raja Iblis berkata,
Kalau sesama utusan harus bekerja sama dan saling membantu, termasuk mereka juga harus berbagi apartemen. Sebelum Han Feng menyetujui hal tersebut, si Raja Iblis langsung meninggalkan apartemen Han Feng. Akhirnya Han Feng bisa sendirian, dan dia segera mempelajari kemampuan barunya itu. Dia mengingat-ingat perasaan saat munculnya cahaya ungu itu. Dan boom, cahaya ungu keluar dari tangannya. Han Feng mencoba kekuatannya pada sebuah benda keras. Benda-benda itu dengan mudah berubah menjadi lembek seperti meja sebelumnya. Han Feng terpikirkan, apa yang akan terjadi jika dia menggabungkan cahaya ungu dan hijau pada sebuah benda? Dan boom, pisau yang sebelumnya sudah lembek, kembali keras seperti semula. Han Feng sekarang menyadari kemampuan cahaya ungu adalah mengatur tingkat kekerasan suatu benda. Di sisi lain, ada dua orang yang mencurigakan sedang merencanakan sesuatu. Mereka menyadari ada yang aneh dengan temboknya. Seperti menggeliat, tiba-tiba, tembok itu seperti akan menyerang mereka, yang membuat kedua orang itu lari ketakutan. Dan ternyata itu adalah ulah Han Feng yang sedang belajar menggunakan kemampuan barunya pada tembok. Di lantai bawah basement, orang-orang sedang mengumpulkan persediaan yang tersisa. Ada salah satu orang yang menyerahkan persediaan, seolah dia hanya mendapatkan sedikit dari para pemilik apartemen di sana. Sebutlah si paman. Tiba-tiba ada seseorang yang meringkus si paman. Sebutlah orang itu si abang. Si abang merasa kalau si paman berbohong dan menyembunyikan sisa makanan. Si abang memaksa si paman agar mau mengaku. Saat di abang mau memukul si paman, dia dihentikan oleh Jiang. Jiang meminta si abang untuk melepaskan si paman terlebih dahulu, dan membicarakannya dengan baik-baik. Si abang pun menuruti perkataan Jiang, dan melepaskan si paman. Jiang dengan lembut mengulurkan tangannya ke si paman, dan meminta si paman untuk mengaku. Karena si paman sudah termakan kata-kata Jiang, si paman akhirnya mengaku dan menyerahkan makan yang dia sembunyikan. Dia beralasan kalau dia harus memberi makan 5 orang di rumahnya sedangkan jatah makanannya tidak cukup. Jiang memutuskan untuk memberikan jatah makanannya kepada si paman. Si paman pun pergi dan bilang ke Jiang, kalau Jiang membutuhkan sesuatu, dia bisa mengatakannya ke si paman. Jiang memberikan persediaan yang dia dapatkan dari si paman kepada orang-orang untuk dibagikan. Orang-orang di sana sangat mengagumi dan menghormati Jiang. Tapi ada seseorang yang menyadari ada yang salah dengan Jiang. Dia juga orang yang menyadari tindakan Han Feng yang menimbun barang sesaat sebelum terjadinya bencana es. Di sisi lain, Han Feng yang sudah menguasai kemampuannya, dia memanfaatkan kemampuan itu untuk mengeraskan tembok, pintu, dan kaca. Dia juga mencoba menghantam kaca itu menggunakan palu. Bukan hanya tidak hancur, malahan tidak ada retakan pada kaca itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Saat dilihat, ternyata itu adalah Hyuna. Dengan keahlian aktingnya, Hyuna mencoba untuk merayu Han Feng agar mau membiarkannya masuk. Han Feng yang sudah tahu. Pada kehidupan sebelumnya Hyuna datang dengan seseorang yang membunuh Han Feng. Han Feng langsung mengambil senapannya. Sebelum Han Feng mengambil senapan itu, Han Feng kepikiran sesuatu. Jika dia tidak bisa membunuh mereka berdua dalam sekali serang, maka Han Feng yang akan mati. Han Feng pun berpikir sejenak untuk menyusun sebuah rencana. Han Feng teringat, kalau pria itu pasti bersembunyi di titik buta, yaitu di belakang pintunya. Dia pun terpikirkan sebuah ide untuk menggunakan kemampuan barunya. Pada tembok di belakang pintu, Hyuna masih mencoba membujuk Han Feng. Tiba-tiba tembok di belakang pria itu menggeliat dan terlihat bentuk sebuah palu. Dan dua, palu itu menghantam muka si pria itu dengan sangat keras, sampai berdarah. Hyuna yang terkejut tidak menyadari apa yang terjadi. Saat Hyuna sedang lengah, tiba-tiba Han Feng muncul dan menyemprot Hyuna dengan alat pemadam api. Hyuna langsung berteriak, "Ah!" Hyuna yang terlihat sudah tidak berdaya. Melihat si pria yang sudah tepar, Hyuna yang teralihkan, tiba-tiba Han Feng menarik Hyuna, tapi Hyuna berhasil melepaskan diri kemudian pergi dengan cepat. Han Feng kehilangan kesempatan untuk membunuh Hyuna. Tapi pria itu masih ada di samping Han Feng. Saat pria itu berusaha berdiri, dengan cepat Han Feng menendang si pria itu sampai muntah. Sebelum Han Feng menendangnya lagi, pria itu meminta Han Feng untuk berhenti sebentar dan berkata, apakah Han Feng tidak tahu siapa ayahnya? Jika Han Feng menyentuhnya lagi dia bersumpah akan. Boom! Han Feng menghajar pria itu lagi sambil berkata, bagaimana kalau Han Feng menyentuhnya lagi? Han Feng tidak peduli siapa ayahnya. Yang jelas Han Feng akan terus menghajar orang itu. Pria itu berbicara lagi. Dia berkata, kalau dia tidak punya dendam kepadanya, kenapa Han Feng harus? Duar? Pria itu dihajar lagi oleh Han Feng sebelum dia selesai berbicara. Han Feng terus-menerus menghajar pria itu dengan sangat marah. Han Feng yang sudah termakan amarah mengambil tongkat pemukul yang digunakan pria itu untuk membunuh Han Feng. Di kehidupan sebelumnya, wajah pria itu sudah sangat hancur. Dan dia mencoba berbicara kembali, meminta alasan Han Feng. Sebelum selesai berbicara, Han Feng langsung menghantam wajah pria itu dengan tongkat pemukul, sampai akhirnya pria itu mati. Saat Han Feng hendak pergi, tiba-tiba si Raja Iblis ada di belakang Han Feng, dan bertanya kepada Han Feng, apakah dia butuh bantuan. Mereka berdua pun masuk ke dalam dan membahas hal yang barusan terjadi. Han Feng merasa sedikit takut oleh si Raja Iblis, karena dia tetap tenang walaupun sudah menyaksikan pembunuhan di depannya. Han Feng meminta si Raja Iblis agar pergi dari rumah Han Feng, dengan alasan,
Orang-orang itu bisa saja kembali dan membalas dendam. Walaupun Han Feng sudah menjelaskan seberapa berbahayanya jika dia tinggal bersama Ha Feng. Tapi si Raja Iblis tetap mau tinggal bersama Han Feng dan menghiraukan semua perkataan Han Feng. Si Raja Iblis tidak banyak berbicara dan langsung pergi. Tapi Han Feng menahannya agar tidak lari dari pembicaraan serius itu. Si Raja Iblis menatap Han Feng dan menyuruh Han Feng masuk ke pintu itu. Saat pintunya dibuka, Han Feng terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, di basement bawah, orang-orang sedang mengantri untuk mendapatkan jatah makanan mereka. Termasuk Hyuna, dia sedang memikirkan apa yang terjadi kemarin saat si pria tiba-tiba pingsan. Hyuna menyadari kalau Han Feng memang memiliki banyak sekali persediaan untuk bertahan di tengah bencana es ini. Saat sedang berjalan tiba-tiba ada yang menyenggol Hyuna. Dan ternyata orang itu juga mengenali Hyuna.